Halo Smart Viewers, sekarang kita bukan lagi mau nyanyi dulu seperti yang ada dalam program Neo Bikustik. Tapi kali ini kita mau pinjam dulu sebentar tempatnya, mohon maaf, untuk menyambut hari jadinya Bina Nusantara yang jatuh tepat pada tanggal 1 Juli 2020 nanti. Tentunya dalam program spesial Binus On Screen menuju 40 tahun Binus berkarya. Bener banget Nathan, karena kan kita juga nggak bisa nyanyi ya. Jadi kalau di set kayak gini kita hawa-hawa nyanyinya mungkin cocoknya di kamar mandi kali ya. Tapi selama 30 menit ke depan kita akan menyajikan informasi menarik seputar Binus University, terus juga ada wawancara khusus. Betul. Dan tentunya ada penampilan musik spesial untuk para Smart Viewers. Bener banget. Nah, kalau gitu langsung aja kita masuk ya, Vi. Masuk ke informasi yang pertama dari seputar Binus dulu. Oke, nah Binus University belum lama ini mengadakan forum diskusi untuk membahas antisipasi upaya tentang kebijakan transportasi di era new normal. Ya, nah pembahasan ini menarik banget sebenarnya ya, karena di masa pandemi virus corona ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk transportasi. Nah, di seminar kali ini juga dihadiri pula Nathan oleh salah satu Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Binus University mengadakan forum diskusi studium general dengan membahas mengenai antisipasi dan adaptasi dunia usaha dalam kenormalan baru. Diskusi ini diadakan pada Selasa 16 Juni 2020. Sejumlah tokoh penting hadir dalam forum diskusi ini, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Irfan Setiaputra sebagai Presiden Director of PT Garuda Indonesia, William Sabandar sebagai Presiden Director of PT MRT Jakarta, Noni Purnomo sebagai CEO PT Bluebird, serta Engkos Ahmad Kuncoro sebagai Vice Rector Academic Development Binus University. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, adaptasi baru atau new normal merupakan tugas masyarakat bersama. Menhub mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa diskusi bersama beberapa kampus untuk saling memberikan masukan terhadap upaya dalam dunia transportasi. Para petinggi perusahaan transportasi seperti PT Garuda, MRT Jakarta, dan Bluebird memiliki upaya untuk mengantisipasinya. Semua dilakukan untuk keamanan antar sesama karyawan maupun dengan pelanggan. Sistem yang akan diterapkan diantaranya adalah sistem pembayaran cashless dan hygiene insurances. Sistem tersebut akan memudahkan masyarakat untuk tetap menggunakan alat transportasi. Ketiga perusahaan transportasi tersebut tetap optimis untuk meningkatkan pelayanan di tengah pandemi. Salah satu narasumber dari Binus University, Engkos Ahmad Kuncoro, juga memberikan sejumlah upaya yang dapat dilakukan. Upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan di lapangan adalah dengan diadakannya komando untuk mengatur jalannya transportasi. Selain itu, menurut Engkos, transportasi yang ramah lingkungan juga diperlukan keberadaannya. Halo semua viewers, balik lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan, dan tentunya saya tidak sendiri karena akan berbincang-bincang dengan Pak Gatot Supriyanto yang merupakan Dean of Faculty Economics and Communication Binus University. Dan seperti apa obrolan kita, langsung ya kita mulai. Kita langsung masuk ke pertanyaannya Pak Gatot ya. Pak, gimana sih Pak Bapak memaknai perjalanan Binus menuju 40 tahun berkarya bagi Nusantara Pak? Ya, saya memaknai perjalanan Binus 40 tahun membina Nusantara, berkontribusi dan berkarya bagi Nusantara adalah sebuah perjalanan tentang dedikasi, tentang impian untuk membuat Nusantara yang lebih baik. Kita ingat, kalau merujuk pada sejarah, berawal dari sebuah kursus komputer yang kemudian memiliki inspirasi untuk bagaimana orang bisa memiliki kemampuan dan teknik skill berbeda di bidang komputer, kemudian terus berkembang menjadi lembaga pendidikan seperti saat ini. Ini tentang konsistensi juga, ini tentang kerja keras untuk sama-sama berkontribusi ke banyak pihak, termasuk ke Indonesia yang lebih baik. Amin. Nih Pak, kalau kita berbicara tentang Binus, pastinya kita selalu berbicara tentang inovasi-inovasi yang selalu dihasilkan oleh Binus gitu ya Pak ya. Nah, saya pengen tanya nih Pak, bagaimana Bapak dan teman-teman mungkin dari jurusan berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan Bina Nusantara Pak? Ya, tentang inovasi, tentang kontribusinya, yang bisa kami lakukan adalah secara konsisten terus menghadirkan hal-hal yang terbaru, hal-hal yang kreatif untuk bisa membuat lulusan Binus
lulusan kampus ini menjadi lulusan yang berkualitas, yang bisa diterima di dunia kerja dengan baik, dan yang pada akhirnya mereka bisa mengembangkan dan memberdayakan kehidupan Indonesia yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut ditanamkan, dimunculkan dari apa yang disebut dengan catur dharma. Catur dharma itu adalah tugas-tugas dari para dosen, dharmanya para dosen, yaitu dharma di pengajaran, dharma di penelitian, dharma di pengembangan kepada masyarakat, dan yang unik di BINUS bahwa dosen juga itu harus terus belajar dalam konteks pengembangan diri. Makanya lewat catur dharma tadi kami terus berkontribusi untuk terus mengembangkan pendidikan yang baik di Indonesia, khususnya lewat dua hal yang menjadi ciri khas BINUS. Yang pertama adalah lewat teknologi, terus kami kembangkan teknologi, dan yang kedua tentunya lewat inspirasi untuk terus fostering and empowering the nation. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak. Kalau kita berbicara tentang inovasi, pasti kita juga berbicara tentang sumber daya manusia yang unggul gitu Pak ya. Nah, Bapak selaku dari Dean of Faculty Economics and Communication BINUS University, apakah para lulusan sudah siap bersaing di industri kerjanya Pak? Dan kira-kira bagaimana nih Bapak dan teman-teman jurusan mempersiapkan mahasiswanya untuk siap untuk ke dunia industri, baik dari secara hard skill maupun soft skill-nya? Ya, baik. Ya, betul sekali bahwa tugas hakiki kami itu adalah pada halnya adalah mendidik para mahasiswa untuk menjadi tenaga yang bisa berkontribusi di dunia kerja. Nah, apa yang bisa kami lakukan? Kami rasa kami sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Karena pada akhirnya nanti apakah mereka siap atau tidak, apakah mereka berhasil atau tidak, kemudian kembali lagi kepada para lulusan tadi gitu ya. Tetapi dari sisi kami berupaya optimal, berupaya luar biasa untuk mendidik mereka. Misal, tadi kalau ditanya apa saja gitu ya, misal bahwa BINUS adalah salah satu yang paling progresif dalam mengembangkan mahasiswa, terutama skill mereka untuk bisa link and match, plug and play dengan dunia kerja lewat apa yang disebut dengan program enrichment. Program enrichment atau populer disebut dengan 3+1 ini adalah 3 tahun mahasiswa belajar di kampus dan 1 tahun mereka belajar di luar kampus. Program enrichment ini ada 5 track, 5 pilihan yang mereka bisa ambil gitu kan. Ada track misalnya magang yang paling populer, track menjadi wirausahawan atau entrepreneur, track menjadi peneliti atau researcher, track menjadi berkontribusi dalam community development, dan ada track yang terakhir adalah mereka bisa studi pertukaran pelajar di luar negeri. Dengan adanya track ini, mereka diberikan kebebasan selama 2 semester untuk memilih di mana mereka bisa belajar di luar. Dan jangan lupa, ketika mereka belajar di luar kampus, kami tidak hanya melepaskannya begitu saja, gitu ya, tetapi juga kalau mau magang, kami bantu mengalokasikan, kami bantu mencari tempat mereka magang. Ketika mereka berhasil magang, kami juga menyediakan para dosen pembimbing yang secara konsisten membantu mereka untuk bisa mendapatkan ilmu yang baik ketika mereka belajar di perusahaan atau di lokasi di luar kampus tadi. Dan pada akhirnya kemudian kita juga ingin agar ketika mereka belajar itu tadi, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang positif dan pada akhirnya membuat jadi lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Kurang lebih gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya, sudah menyempatkan sama-sama ya. Dan semoga ke dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Amin, gitu juga dengan Yuda dan kru BINUS TV semuanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, itu dia tadi Smart Viewers, bincang-bincang saya dengan Pak Gatot Supriyanto. Dan saya Yuda Batara Hasibuan beserta seluruh kru pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Oke, itu dia. Udah ada 2 informasi seputar BINUS sudah kami hadirkan untuk Smart Viewers. Kami akan segera kembali dengan wawancara khusus bersama Ketua Panitia Elisa Carolina Marion usai jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.